bikin pastel. Enggak bikin pastel. Susah, suka bocor kulitnya, suka sambungan pelintirannya suka terlepas. Nggak usah bikin pastel. Ada nggak sih yang suka kayak gitu ya? Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Baik lagi, ketemu lagi sama Mami Peggy lagi. Hari ini kita bikin pastel, kita kupas tuntas sampai akhir, sampai nggak ada lagi yang bisa ditanya lagi ya. Pokoknya kita kupas tuntas, jangan di skip. Kalau di skip nanti terlewat. Nanti kita lihat dari yang komen ya. Kalau ada yang komen mengenai pastel yang sudah dijelaskan, berarti tidak menyimak ya. Oke, kita ikuti seperti ini dia bahan-bahan dan cara pembuatannya detail dengan segala macamnya yang perlu kita kupas tuntas. Yuk, kita come on. Ini dia bahan-bahannya yang kita perlukan. Ada 250 gram wortel sudah dipotong dadu dan sudah direbus. Jadi ini semua bahannya sudah saya siapkan, sudah saya rebus ya. 250 gram wortel, 2 lembar bihun jagung. Saya pakainya bihun jagung supaya dia nggak gampang putus gitu ya, nggak gampang hancur. Lalu kentangnya juga 250 gram, lalu ayamnya juga 250 gram. Setelah direbus baru dipotong-potong. Lalu ada 2 batang seledri. Lalu untuk telurnya ini bisa pakai 2, tapi saya siapkan 1 dulu gitu ya, nanti dipotong-potong kasar aja, potong besar-besar. Lalu untuk bawang merahnya 5 siung dan bawang putihnya 3 siung ya. Jadi seperti ini bahan untuk isiannya. Semuanya disiapkan dulu ya. Jadi kalau sudah siap baru tinggal ditumis-tumis. Tambahkan minyak secukupnya. Nah, bawang putihnya sudah mulai agak kekuningan. Kita masukkan semuanya. Lalu tambahkan merica, garam. Kalau mau pakai penyedap boleh, silakan. Ya, mau pakai Royco, mau pakai Masako, mau pakai Totole, silakan aja ya. Disesuaikan sama selera masing-masing. Jangan lupa dicicip dulu. Kalau sudah sesuai dengan selera kita ya, rasanya udah pas, garamnya sudah, merica sudah. Nah, ini sudah bisa kita jadikan isian pastel. Kalau mau isiannya itu yang tidak buyar seperti ini kan buyar ya. Kalau tidak mau buyar, maunya yang agak lengket, tambahkan sedikit air dan juga tambahkan 1 sendok makan terigu, jadi dia menempel gitu ya. Oke, untuk isiannya cukup, jangan lupa dicicip dulu ya. Lanjut untuk membuat kulit pastelnya ya. Kalau ini isinya nanti dulu kita sisihkan dulu. Untuk kulitnya ada 375 gram terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Lalu untuk coarse fat, saya pakainya coarse fat ya, jadi ini pastry margarin coarse fat ya. Ini sebanyak 75 gram.
Kalau mau pakai margarin gimana, bisa nggak? Bisa, tetap bisa, tapi hasil kulitnya nanti tidak crispy. Tapi setelah digoreng, oke, dia akan menjadi keras, jadi garing, tapi setelah beberapa saat dia akan melunak lagi gitu ya, jadi lembek lagi kalau menggunakan margarin biasa ya. Tapi kalau menggunakan margarin pastry ya, kulit ini coarse fat ya, jadi dia akan menjadi crispy ya. Ketahanannya bisa dalam waktu beberapa jam ke depan lah, paling tidak dia menjaga crispy-nya lebih lama dibanding menggunakan margarin biasa. Lalu untuk garamnya 1/8 sendok teh atau sejumput saja, sedikit saja. Lalu untuk airnya 150 ml air. Air apa? Air dingin, air hangat, air apa? Boleh, bebas, apa aja, bebas. Air hangat boleh, air biasa boleh, air dingin boleh gitu ya. Tidak pakai telur, tidak ya. Tidak disiram minyak panas, tidak. Tidak pakai mentega cair, tidak ya. Jadi begini aja caranya. Tinggal coarse fatnya aku masukkan ke terigu tadi, lalu diremas-remas. Oke, sudah tidak terlihat lagi si coarse fatnya tadi ya, sudah menjadi butiran-butiran tuh. Walaupun ada, dia kecil-kecil banget. Bisa memasukkan garam. Tapi kalau pakai margarin biasanya dia kan sudah ada asinnya ya. Oke, kalau sudah, baru masukkan air. Jangan khawatir kok kayak kurang air gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti dia akan menyatu. Oke, ini kulitnya sudah bisa digiling ya. Oke, saya akan menggunakan gilingan pastel seperti ini ya. Ini dipenyet-penyetin dulu seperti ini supaya membantu untuk mempermudah aja menggilingnya gitu ya. Nggak ada maksud apa sih. Kita mulai dari nomor 1 dulu atau dari nomor yang paling besar dulu lubangnya ya. Jadi tergantung dari mesinnya. Kalau ada merek tertentu yang nomor lubang besarnya yang paling besar misalnya. Kalau ini kan mulai dari nomor 1. Ada mungkin ada yang dari nomor 7 misalnya yang paling besarnya. Jadi lihat aja dari gilingan masing-masing. Nah, ini ketipisannya juga beda-beda. Masing-masing gilingan ada yang sampai terakhir nomor 7, ada yang terakhir sampai nomor 9. Nah, yang punya saya ini nomor 9. Jadi kita mulai dari yang nomor 1 yang paling besar dulu. Jadi supaya dia
tidak berat dulu ya kerjanya, karena kalau langsung di nomor yang tipis yang kita mau, dia akan robek-robek, nanti jadi kesal sendiri karena susah. Ini kita giling terus, dilipat lagi, lipat terus, berapa kali lipatnya sampai dia mulus. Jadi dilihat aja ya, sambil dilihat aja sampai dia mulus. Ini kan belum, terus aja kita lipat dulu. Ini masih ada keriting-keriting sedikit. Nah ini lumayan lah nih, sampai mulus kayak gini ya tuh. Kalau dibanding ini kan beda banget ya. Nah, ini sampai mulus begini. Jadi ini nggak ditimbang juga ya. Jadi cuma ini aja sih, asal aja nih dibagi-bagi, terus digepeng-gepengin gitu ya, asal aja nih. Jadi saya nggak akurat berapa timbangannya, enggak. Terus dilipat terus. Kalau masih keriting, sudah ya. Kok ribet banget sih sampai dilipat-lipat berkali-kali gitu ya. Ini nggak ribet karena di awal ya, cuman di awal doang lipat-lipatnya. Nanti kalau misalkan nggak dilipat-lipat sampai mulus kayak gini ya, masih keriting-keriting, nanti akan ribet sendiri kalau udah di nomor yang tipis ya. Jadi ribet di awal aja nggak apa-apa, nggak masalah, daripada nanti kesel sendiri karena keriting terus dan robek-robek terus ya di nomor berikutnya. Sedikit lagi. Lah, sudah ya tuh, pokoknya dia sudah licin, sudah jadi halus permukaannya gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke nomor 3. Jadi saya perpindahannya ke lompat, jadi 1, 3, 5, 7, 9 begitu ya. Kalau mau 1, 2, 3, 4 boleh aja sih, cuma apa namanya, capek-capekin aja gitu, karena dari 2 ke 3 itu nggak beda jauh, dari 4 ke 5 itu nggak beda jauh, jadi 1, 3, 5, 7 gitu ya. Jadi saya lompat-lompat seperti itu alasannya ya. Ini nomor 3. Nah kalau sudah mulus tadi, perpindahan nomor pun dia jadi mulus, jadinya gampang banget gitu. Jadi tinggal nipisin doang tanpa harus mengalami robek-robek. Ini nomor 3 tuh, dia semakin panjang ya. Nomor 3. Lanjut nomor 5. Ini mesin saya sampai nomor 9, jadi saya terakhir sampai nomor 9. Ini nomor 5.
7. Supaya enggak begini, saya lipat dulu, saya giling lagi supaya jadi kotak. Oke, 7. Terakhir 9. Jadi saya pilih yang paling tipis. Kalau mau berhenti di sampai nomor 7 ya silakan ya, kembali ke selera masing-masing. Untuk kulitnya mau tipis atau mau agak tebal. Sembilan ya, dia lebih panjang lagi jadinya. Nggak pakai drama, ada yang robek-robek ya. Oke. Ini nggak nempel satu sama lain, dia nggak nempel kalau pakai korset ya, jadi aman. Ini saya mau pindahin. Lanjut untuk telur, saya mau potong-potong sembarang. Sembarangan aja motongnya, asal aja, nggak beraturan. Tapi kalau mau dipotong rapi juga boleh, mau dipotong besar-besar jadi isiannya telur ini di dalam pastelnya besar-besar juga monggo, silakan ya, sesuai selera aja. Lanjut yang berikutnya, saya pakai cetakan pastel. Ini ukurannya yang berapa nih, 5 jari. 5 jari biar gampang gitu ya, segini nih. Ini ukuran yang sedang karena ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil daripada ini. Jadi ini yang tengah-tengah, yang ukurannya sedang, yang biasa ukuran pastel biasalah. Lalu gunting yang bersih. Nah itu bahannya yang kita perluin. Kalau mau pakai keju, jadi pastel keju, boleh kejunya dipotong dadu ya. Nanti ditaburinnya jangan dimasukin ke sini, tapi barengan sama ininya nanti, sama telur ya. Nah jadi ini sesuai ukurannya sini ya. Ini kelebihan lebih baik dibanding kurang. Kalau kurang nanti repot. Ini solusi untuk yang nggak bisa bikin pastel dengan cara melinting sendiri. Kalau yang udah jago melinting, bisa dibentuk bulat-bulat, langsung tinggal dilinting aja ya. Kalau ini buat yang belum bisa, jadi pakai bantuan cetakan. Nah seperti ini ya. Lalu diisi. Isiannya mau banyak mau sedikit, mau pastelnya menjadi gendut, mau atau mau kecil aja biasa, terserah. Kalau mau pakai keju, nah kejunya ditaburin di sini ya, yang bentuk dadu tadi, jadi pastel keju. Dan juga telur. Telurnya nih sebenarnya asal ada aja, mengingat harga telur juga yang tidak baik-baik saja ya, tidak baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Oke.
Tentu agak ditekan sedikit. Oke, ini baru ditempel ya. Ini baru ditempel. Tuh ya, belum diapa-apain. Belum ditekan, belum diapa-apain. Lalu kita gunting. Sisakan setengah senti. Kalau ujungnya boleh sampai habis ya, ujungnya. Oke, digunting ujungnya sampai habis. Kelihatan ya? Ujungnya sampai habis. Tapi di sini masih tersisa kira-kira setengah senti. Ini baru saya tempel, belum dirapetin. Ya, belum dikencengin, belum ditekan. Ini kita buka lagi. Tuh. Terus ini kita lipat ke dalam. Oke, sudah dilipat ke dalam. Ini masih berantakan ya. Baru kita tutup dan kita tekan kuat-kuat. Ditekan. Jadi deh. Dia sudah rapat. Pintu keluarnya yang tadi di sini ya, sudah dilipat ke dalam dan dikunci di sini. Jadi ini nggak ada lagi pintu keluarnya. Jadi tidak ada kesempatan dia untuk merembes keluar ya si kulitnya. Ini sudah aman. Ini aman banget. Ini cakep banget kayak gini ya. Tuh. Oke. Sekali lagi. Seperti ini. Kita isi. Nah, seperti ini. Kalau yang masih belum paham, videonya bisa diulang lagi ya. Jadi bisa diulang-ulang sampai jelas. Kok ribet banget sih sampai digituin caranya gitu ya, sampai dia harus dilipat-lipat dulu. Terus caranya seperti tadi itu kok ribet banget. Gak apa-apa, ribet aja. Yang penting nggak ribet waktu ngegoreng, dia buyar ambiar semua isiannya, itu lebih ribet ya, nggak bisa dimakan, rugi gitu ya, minyaknya jadi kotor, berantakan, isinya keluar semua. Lebih baik ribet tapi dia aman kayak gini ya. Tapi kalau yang udah jago, wah ini jangan ngomongin. Ini mah cara teribet buat yang udah jago ya kan ya. Kalau misalkan yang belum, baru mau belajar bikin pastel, nah ini cara yang paling aman. Karena banyak yang mengalami kebocoran. Kenapa kok bisa bocor? Terlepas lagi gitu ya ulirannya gitu ya. Tapi dengan cara seperti ini insya Allah ini aman ya. Oke, lanjutkan sampai habis ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kulitnya yang udah digunting-gunting kayak gini dibuang atau bisa dipakai lagi? Ini bisa dipakai lagi. Caranya gimana? Caranya kita remas-remas. Kayak gini. Jangan gede-gede supaya kerja mesin gilingnya tidak berat ya. Diremes-remes lagi kayak gini. Mulai lagi dari awal, kayak dari awal, mulai dari nomor 1 lagi. Terus seperti awal ya.
Nah, ini bisa dipakai lagi. Jadi silakan digiling lagi untuk dipakai lagi. Nah, kalau sudah semua seperti ini, cantik banget ya tuh. Dia walaupun menunggu lama, kalau korsvet menunggu lama dia nggak akan berubah menjadi benyek atau apapun. Tetap cantik tampilannya seperti ini. Nggak bakalan terbuka juga karena tadi sudah rapat ya. Tuh. Kita nunggu minyaknya panas sampai benar-benar panas sekali ya. Karena ini akan sebentar sekali untuk menggorengnya, setengah matang dulu. Balik lagi, balik lagi, cuma sebentar aja ya, tapi dia harus benar-benar panas dan diangkat. Cuma sekitar 3-4 kali balik, diangkat. Boleh nggak dua langsung sekaligus, boleh, kalau nggak keteteran boleh, silakan. Oke, saya matikan apinya. Lalu gimana caranya menggoreng sampai matang? Ini kan baru setengah matang. Kalau mau menggoreng sampai matang, tunggu sampai minyaknya mereda dulu, jangan terlalu panas. Dan nanti menggunakan apinya yang kecil saja supaya dia nggak cepat gosong ya. Karena kulitnya ini kita mau dia matang sampai ke bagian dalamnya. Jadi menggunakan api yang kecil, tapi nggak apa-apa lama juga, yang penting dia matang sampai ke dalamnya ya. Ini tunggu dulu sampai minyaknya mereda dulu, dingin dulu. Kalau sudah mereda panasnya, nyalakan kembali apinya, api kecil saja. Lalu bisa kita masukkan, goreng lagi. Terlihat tidak ada tanda-tanda seperti menggoreng ya, nggak apa-apa karena memang apinya kecil ya, apinya kecil dan minyaknya juga dia tidak terlalu panas sih, tapi tidak terlalu gitu ya. Ini kita goreng sampai dia warnanya kecoklatan, tapi tetap menggunakan apinya yang kecil. Nggak apa-apa lama juga ya, jangan lupa dibolak-balik supaya dia tidak gosong sebagian ya. Warnanya sampai kecoklatan seperti ini udah cantik ya. Ini bisa kita angkat. Kalau mau lebih coklat lagi boleh, silakan, lebih gelap lagi, tapi ini juga udah cantik. Oke, lanjut ke bahan berikutnya yaitu sambal kacang. Ini sebagai pelengkapnya aja. Saya pakai kacang tanah goreng, ini sudah digoreng 100 gram, lalu cabenya 2 atau 3 boleh, terserah ya, cabai merah. Kalau mau pakai cabai rawit supaya pedas boleh, silakan sesuai selera. Lalu bawang putihnya 1. Nah, ini mau saya blender aja ya, 100 gram. Bawang putih sekalian. Ini saya blender dulu sampai halus. Oke, sudah di blender. Tadi saya blendernya tambahin air sedikit. Wangi banget kacang, belum dimasak.
Nah, saya tambahkan air sekitar 200 ml. Tapi kalau terlalu kental boleh tambahkan lagi, airnya boleh tambahin lagi ya kalau terlalu kental. Lalu garam secukupnya, nanti dicicip dulu. Gulanya kalau mau pakai gula Jawa boleh, ini saya pakai gula aren. Nanti sambil dicicip lagi, ini mau sambil dimasak. Airnya kalau kurang nanti bisa tambahin lagi ya. Ini mau dimasak. Supaya nggak gampang basi, jadi dimasak. Nanti biasanya kalau udah mendingin, sambal kacang ini suka mengental sendiri ya. Jadi kalau misalnya sudah disimpan di kulkas, misalnya sambalnya mau dimakan agak kental, boleh siram air panas sedikit sesuai kebutuhan aja ya. Oke, kalau sudah pas rasanya dan sudah mendidih, tadi sempat mendidih ya, karena diaduk dia jadi hilang lagi. Nah, dia sudah mendidih ya. Oh, sudah ada gelembung-gelembungnya. Ini sudah bisa kita matikan. Pastikan garamnya sudah, gulanya sudah pas sesuai dengan selera kita gitu ya. Kalau mau tambahin dengan jeruk limau boleh, silakan, jadi ada wangi-wanginya ya. Kalau tidak juga sebenarnya nggak masalah sih. Pastel dan juga sambal kacangnya udah jadi, tapi sebelum icip-icip kita ke sini dulu. Ini yang setengah matang ya. Jadi kalau dilihat dari dekat itu terlihat ada bentol-bentol. Nah, ini cakep banget. Ini yang dicari. Bentol-bentolnya ini menandakan ini kriuk ya. Tuh, ini setengah matang. Jadi cara penyimpanannya ini bisa dimasukkan ke freezer. Caranya seperti ini. Ini saya pakai plastik ukuran 8x15. Masukkan seperti ini ke plastik. Kenapa dimasukkan ke plastik? Karena kalau dimasukin ke freezer dia akan menempel satu dengan yang lainnya. Ketika mau digoreng, kita mau pisah-pisahin, dia saling menempel kan. Kita mau pisahin, dia tarik-tarikan dan dia akhirnya harus ada yang mengalah, ada yang robek gitu ya. Jadi ini mencegah supaya jadi robek si kulit pastelnya. Kalau udah disimpan seperti ini, walaupun mau ditumpuk-tumpuk pun ya, dia nggak masalah, nggak bakalan tarik-tarikan walaupun dia menempel, hanya menempel plastiknya saja. Nah, kalau mau dijual frozen sama plastik-plastiknya aja nggak apa-apa begini. Jadi dijual sama plastiknya, mengemasnya, pengemasannya.
Oke, jadi seperti ini walaupun dia ditumpuk-tumpuk ya, nggak masalah. Tapi tumpukannya kalau bisa jangan terlalu banyak, nanti kasihan yang bawah suka jadi penyet ya. Kalau dua aja seperti ini, di atasnya numpang satu aja nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak terlalu berat gitu ya. Oke, jadi dalam keadaan seperti ini, kalaupun dia menempel, saling menempel, itu akan menempel plastiknya aja. Jadi nanti tinggal di ini ya, tinggal dipisahkannya begini. Dan dia keluar dari plastiknya itu kalau dalam keadaan beku itu dia gampang banget, langsung aja ngelosor ya keluar dari plastik. Dan cara menggorengnya bagaimana? Ini untuk pastel dalam keadaan beku pun bisa langsung digoreng. Caranya minyaknya dalam keadaan banyak ya tadi ya, dia harus berenang dan apinya tetap kecil. Jadi walaupun api baru nyalain cetek ya, dia masih dingin, minyaknya masih dingin, apinya baru cetek nyala. Pastelnya langsung cemplungin aja nggak apa-apa, jadi dia beku, minyaknya juga masih dingin, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti minyaknya panas berbarengan dengan si pastelnya juga, dia akan kan dalamnya beku ya, jadi dia pelan-pelan mencair dalamnya, tidak beku lagi. Dan nanti tetap dalam keadaan apinya kecil ya, menggoreng seperti tadi, menggoreng ini prosesnya begitu ya. Jadi dalam keadaan minyak dingin pun ya, dan keadaan dia beku pun ya, dia bisa langsung digoreng, tapi dengan cara apinya kecil gitu ya, sampai warnanya kecoklatan. Jadi harus sabar dalam menggoreng pastel ini gitu ya. Apa yang terjadi kalau minyaknya dalam keadaan panas dan dia baru keluar dari freezer, kulitnya langsung kecoklatan, matang kulitnya, tapi dalamnya masih beku ya. Nah itu yang terjadi gitu ya. Jadi kalau dia berbarengan masih beku dan minyaknya masih dingin, minyaknya panas, dia pun udah mencair dan dia dalamnya udah kembali ke bentukan semula, tidak beku gitu ya. Nah itu cara menggoreng pastel yang beku gitu ya. Ini tinggal disimpan di freezer seperti ini, atau kalau mau dijual dalam bentuk frozen food gitu ya, ini bisa seperti ini dalam bentuk plastiknya seperti ini. Oke, ini dia pastelnya dan juga sambalnya. Wow, pastelnya mantap, tidak berminyak. Ini sama sekali nggak aku lap-lap pakai tisu ya, jadi dia langsung kering begitu ya. Inilah kehebatannya kalau pakai korsvet. Dan kedengeran nggak? Krek 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 krek. Ini udah aku dinginin dari tadi loh ya kan, sambil proses merekam video ini kan, ini sambil bikin sambal dulu segala macam ini tuh. Tuh, krok 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 krok. Kedengeran lah ya. Pokoknya sampai dia tuh kelihatannya kokoh kalau dipegang seperti yang keras, tapi dia kalau dimakan tidak keras tapi krauk ya. Itulah kalau pakai korsvet. Nah, kita gigit ya. Bismillah. Oh, krauk. Begini cara makan pastel pakai sambal kacang. Sambalnya hmm 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 ini cara makan pastel yang selengean. Cara makan pastel yang lebih estetik ya, taruh ke mangkok. Taruh ke mangkok, oke, saya geserin sedikit. Nah, sambal kacangnya dituang ke sini ya, ke pastelnya.
dan makan pakai sendok. Cara makan pastel yang lebih estetik, ya kan? Gitu ya. Jadi makan cantik ya, makan pastel cantik pakai sendok. Karena ini isiannya blauran, belepotan gitu ya. Kalau dipegang kayak gitu bisa ngawur kemana-mana, apalagi kalau anak kecil yang makan. Waduh. Kalau mau yang isinya itu tidak blauran kayak gini, ya itu tadi ya, tambahkan 1 sendok makan terigu dan tambahkan air ya. Jadi dia mengental ya, seperti kita membuat ragut gitu ya. Jadi seperti yang terkenal di Surabaya ada pastel pucang apa ya, kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Nah itu dia agak kental, jadi saling menempel isiannya, tidak buyar seperti ini, nggak blauran gitu ya. Saya makan pastel itu sebagai pengganti makan berat biasanya ya. Jadi kalau udah bikin pastel biasanya saya nggak masak lagi, karena apa? Karbohidratnya ada dari tepung, dari kulitnya, dari kentangnya, dari bihunnya, itu udah karbo. Terus sayurannya juga ada wortelnya, ada seledri walaupun sedikit, ada telur, dan ada proteinnya dari ayam ya kan. Jadi komplit, udah komplit. Enak. Kalau nggak punya mesin giling untuk menggiling kulit tadi, bisa pakai botol bekas, bisa pakai gelas, bisa pakai rolling pin. Pokoknya yang bisa menggilas itu bisa ya. Tapi ya itu capek. Kalau pakai gilingan kan tinggal masukin doang, kita tinggal muter-muter doang kayak gitu ya. Semoga yang belum punya bisa segera punya ya mesin gilingnya ya. Saya doakan supaya semuanya pada punya ya, supaya bisa bikin pastel. Kalau yang males bikin pastel walaupun bisa ya, nggak mau repot-repot, mau pesan boleh, pesan aja ya langsung WA. Oke. Sampai sini dulu untuk video kali ini. Selamat mencoba, jangan menyerah bikin pastel. Pokoknya semuanya udah dijelaskan tadi ya, dari awal sampai akhir. Semoga bisa diikuti, semoga bisa menjadi ladang usaha, bisa ide jualan ya, menambah cuan-cuan ya kan. Dan bisa bermanfaat lah pastinya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you so much for watching. I love you all. Dadah. Assalamualaikum.